Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Octavia, NPM C0C0210006, dosen pembimbing Bapak Wisman MPD, kelas 1B, mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan karena pada hari ini kita akan belajar tentang sikap berbahasa. Teman-teman pasti bertanya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Topik utamanya adalah sikap berbahasa positif dan sikap berbahasa negatif. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi merupakan ciri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sikap bahasa merupakan suatu kondisi perasaan atau mental seseorang dalam menilai suatu bahasa tertentu, baik bahasanya sendiri maupun bahasa orang lain. Sikap bahasa muncul dari dua teori utama, yaitu yang pertama, teori determinisme merupakan sikap yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ataupun akibat peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Hal ini terjadi karena orang-orang di lingkungan sekitar. Misalnya, menganggap bahwa bahasa tersebut sangat terpandang apabila digunakan, sehingga mereka mengafirmasi dan merekomendasikan kepada individu yang ada dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, teori determinisme merupakan sikap bahasa yang muncul dari diri individu itu sendiri atas kehendaknya yang menjadi suatu keputusan subjektif individu. Sikap berbahasa dibagi menjadi dua golongan, yaitu sikap bahasa dan sikap non-bahasa. Sikap bahasa merupakan sikap penjabaran atau praktik dalam bahasa yang menimbulkan rasa setia, rasa bangga, dan rasa sadar akan adanya norma bahasa yang ada. Hal tersebut membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab dan mempertahankan apabila ada pengaruh bahasa asing yang masuk, begitu sebaliknya dengan non-bahasa. Semoga penjelasan tentang bahasa sebelumnya dapat dimengerti oleh teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita yang utama, yaitu yang pertama, sikap berbahasa positif. Apa itu sikap berbahasa positif? Sikap berbahasa positif merupakan suatu penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Seseorang dapat dikatakan mampu menerapkan praktik sikap positif berbahasa apabila melakukan hal sebagai berikut. 1. Kesetiaan. Memiliki rasa setia terhadap bahasanya sebagai sarana komunikasi, serta selalu memelihara dan mempertahankan bahasanya. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk selalu menjaga bahasanya dari pengaruh bahasa lain, agar menjadi bahasa yang dikenal sebagai lambang identitas pribadi atau kelompok dan sekaligus membedakan dari orang atau kelompok lain. 2. Kebanggaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib bangga terhadap bahasa yang kita miliki, serta tidak menganggap bahasa lain lebih unggul. Kita patut menanam rasa bangga dan percaya diri akan bahasa yang kita miliki, baik itu terdapat kekurangan maupun kelebihan yang ada, sehingga bahasa tersebut dapat menjadi simbol jati diri bangsa. 3. Kesadaran norma bahasa. Hal ini dilakukan dengan menerapkan kaidah bahasa yang benar
dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Contoh sikap berbahasa positif. 1. Menggunakan bahasa dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah, yaitu dengan cara sangat memperhatikan pengucapan bahasa yang benar dan salah. 2. Selalu memberi saran yang baik dan mengingatkan kepada orang-orang yang masih menggunakan bahasa yang serampangan, walaupun sedang tidak merasa senang dengan orang tersebut. 3. Suka dan tertarik dengan hal-hal yang mengacu pada pembahasan tentang bahasa. 4. Memiliki rasa ingin belajar bahasa yang besar dan selalu berusaha untuk memiliki pengetahuan bahasa yang lebih. 5. Ketika sedang kesulitan menghadapi persoalan tentang bahasa, diusahakan bertanya kepada orang yang senior dan lebih ahli untuk memecah persoalan tersebut. 6. Mengoreksi bahasa orang lain apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kaidah bahasa. 7. Tidak merasa malu ketika menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sesuai dengan kaidah. Bahasa dapat dikatakan sebagai lambang identitas yang dimiliki oleh suatu negara itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik perlu belajar lebih tentang pengetahuan berbahasa yang baik dan benar. Sementara itu, kita juga wajib memiliki rasa bangga dan mempertahankan bahasa yang kita miliki dan menjaganya dari pengaruh asing yang berlebih. Hal ini wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mengajak orang-orang di sekitar untuk menggunakan sikap berbahasa yang positif, dimulai dari ditanamkan dari diri kita sendiri, karena saat ini masih banyak yang beropini bahwa belajar bahasa Indonesia itu tidak penting, sebab orang Indonesia pasti tahu bahasanya, jadi tidak perlu belajar lagi. Opini orang-orang seperti itu sangat salah besar. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda patut untuk belajar berbahasa yang positif dengan baik dan benar sesuai dengan aturan norma yang ada. Baiklah teman-teman, masih semangat memahami materinya? Kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang kedua, yaitu sikap berbahasa negatif. Sikap berbahasa negatif merupakan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kaidah bahasa dan tidak sesuai dengan aturan serta norma-norma yang berlaku. Hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli terhadap pemeliharaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Sikap negatif berbahasa ini tidak mencerminkan kepribadian bangsa sebagai jati diri. Contoh sikap berbahasa negatif. 1. Ketika diberitahu tentang penggunaan bahasa yang digunakan salah, maka seseorang tersebut enggan untuk memperbaikinya. 2. Tidak bangga terhadap bahasa Indonesia yang dimiliki oleh negaranya sendiri. 3. Merasa malu ketika menggunakan bahasa Indonesia. 4. Merasa lebih hebat dan pintar daripada orang lain ketika menggunakan bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesia yang dimiliki masih sangat buruk.
5. Merasa malu ketika tidak dapat menguasai bahasa asing, akan tetapi tidak merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. 6. Menganggap dirinya sudah menguasai bahasa Indonesia dengan baik, sehingga meremehkan pelajaran bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya. Baiklah, materi kita hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa memakai masker.